Jangan menggantikan kebenaran dengan dusta. Inilah Sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, Sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dusta artinya hidup penuh kejahatan, namun itu dibungkus dengan hal-hal yang baik. Di depan boleh kelihatan baik, namun apa yang sesungguhnya yaitu yang berada di belakangnya, yaitu kejahatan. Sementara kebenaran adalah sesuatu yang tidak tersampul apapun, apa adanya. Ia kelihatan jelas dan nyata di dalam kehidupan kita. Hidup banyak orang, mungkin juga termasuk kita, sering kedapatan tidak asli. Kita mengungkapkan hal-hal yang baik, hanya sebenarnya itu mau membungkus hal-hal yang jahat di dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk hidup di atas kebenaran. Dalam bacaan pertama, Paulus masih dalam surat kepada jemaat di Roma menegaskan sekali lagi Injil sebagai kebenaran. Hal itulah yang ia imani dan perjuangkan mati-matian, karena ia yakin bahwa iman adalah kebenaran. Orang beriman akan diselamatkan oleh kepercayaan dan keyakinannya akan hal-hal yang benar yang berasal dari Allah dan sabdanya. Maka Paulus mengatakan bahwa orang benar akan diselamatkan oleh imannya. Paulus juga mengungkapkan sekelompok manusia yang sebenarnya berusaha untuk membungkus kelaliman dan dusta dengan kebenaran. Apa yang sesungguhnya ada di dalam batin mereka adalah hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang jahat. Namun mereka berbuat seolah-olah mereka mengenal hikmat Allah atau mereka melakukan kebenaran. Paulus mengecam perbuatan-perbuatan seperti ini karena tidak injili dan tidak imani. Kalau kita sebagai orang beriman, kehidupan seperti ini sebenarnya sungguh tak pantas dan tidak layak untuk kita jalani dan kita hidupi. Dalam bacaan Injil, orang-orang Farisi mempersoalkan Yesus yang makan tanpa membasuh tangan terlebih dahulu. Hal ini mereka katakan karena menurut kebiasaan adat istiadat mereka, seseorang tidak boleh makan sebelum mencuci tangan terlebih dahulu. Namun Yesus melihat hal yang lebih penting daripada itu, dan ia menggunakan kesempatan ini
untuk menyampaikan hal yang penting dan terutama bagi keselamatan seseorang. Bahwa seseorang diselamatkan bukan soal ia mandi berapa kali sehari, bukan soal ia cuci tangan dengan sabun bermerek apapun, tetapi seseorang diselamatkan karena ia mampu membasuh dan mencuci hatinya agar bersih dari segala macam dusta, kemunafikan, dan berbagai macam kelaliman dan kejahatan. Ia mengkritisi orang-orang Farisi yang praktek hidupnya adalah berbuat seolah-olah hidup sebagai orang suci, namun sesungguhnya di dalam hati mereka penuh dengan berbagai macam rampasan kejahatan. Yesus memanggil kita semua untuk hidup benar di hadapan Allah tanpa dusta, karena kita diselamatkan bukan karena sebuah kamuflase, bukan karena sebuah dekorasi hidup yang kita ciptakan yang tidak mengungkapkan keaslian hidup kita. Kita diselamatkan karena hidup apa adanya di hadapan Allah. Kalau toh kita itu adalah orang berdosa, setidak-tidaknya kita sadar dan tahu bahwa kita adalah orang berdosa, dan kesadaran itu akan membawa kita kepada pertobatan. Bukan sebaliknya, malah ketika kita berdosa, kita berusaha untuk menutupi dosa itu bukan dengan pertobatan, tapi dengan kebaikan-kebaikan palsu atau dengan kebenaran-kebenaran semu yang kita bangun sebagai suatu sandiwara hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari, seluruh umat yang terkasih dimanapun Anda berada, jangan membungkus kebenaran Allah dengan dusta, karena kebenaran Allah sampai kapanpun tidak akan dihilangkan, tidak akan ditindas, apalagi dibungkus dengan berbagai macam kejahatan. Semoga sabda Tuhan pada hari ini membawa kita kepada suatu kebenaran hidup yang sesuai dengan Injil Allah, yaitu Yesus Kristus, yang merupakan jalan kebenaran dan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.